Allahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Sahih. Hadits rawahu Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada sekelompok umatku yang terus-menerus bertahan dalam al-haq, ya, dalam hidup bersama Al-Quran dan Sunnah. La yadurruhum man khadalahum. Tidak pernah terpengaruh, berusik ataupun baper, ya, walaupun dibuli dari kanan kiri depan belakang. Hatta ya'tiya amrullah, sehingga pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepadanya, ya. Sedangkan kelompok umatku ini masih di dalam kesabarannya bertahan di dalam al-haq, di dalam kebenaran. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, hadis ini harus kita pahami, hadis yang memberi harapan kepada umat ini, ya. Walaupun zaman istilahnya sangat tidak kondusif, ya. Lingkungan nggak kondusif, masyarakat nggak kondusif. Maksudnya nggak kondusif untuk menjadi orang yang soleh, solihah. Kalau mau beralasan kan gampang sekali, ya. Ada pemerintahan nggak kondusif, muamalat, sistem ekonomi, sistem pendidikan nggak kondusif. Tapi Rasulullah memberi harapan, ya. Seberat apapun ketidakkondusifan kehidupan akhir zaman ini, ada, ya, sekelompok umatku yang siap, ya, untuk berada dalam kebenaran, ya, walaupun, ya, dirinya dibuli, walaupun dirinya dicela, dikritik dan lain sebagainya. Jadi karena harapan itu dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah seharusnya, ya, orang-orang beriman meniatkan diri menjadi orang-orang yang zahirina alal haq, ya. Jadi orang-orang yang ingin bertahan dalam kebenaran, ya. Si A, si B, si C, si D, dan seterusnya, ya. Dan kemudian pribadi-pribadi ini mengelompok, ya. Jika mengelompok menjadi ta'ifah, ya. Kumpul 100, 200, 300 ta'ifah. Maka insya Allah kalau mengelompok menjadi ta'ifah, maka ta'ifah ini akan memiliki tambahan kekuatan yang bisa jadi dianggap oleh masyarakat, ya, mungkin semacam aneh,
ya. Anehnya hari gini masih ada orang ngaji tafsir misalnya, ya. Di mana ngaji itu lucu-lucuan aja, ya, tawa A, tawa B, ya. Nah, ngaji itu yang serius, ya, tua ntar, ya. Tapi nggak peduli karena memang aslinya ngaji itu harus bisa nambah ilmu, nambah amal, nambah ketakwaan. Ya. Inilah yang disebut dengan zahirina alal haq. Ya. Zahirina alal haq ini bisa semakin menguat ketika zahirina alal haq, orang-orang yang terus bertahan dalam nilai-nilai kebenaran, yakni apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam sunnah, apa yang dicontohkan oleh para sahabat, ya, ini bisa melakukan kerjasama. Ya. Istilah kerjasamanya disebut apa? Al-amalul jama'i. Ya. Kamu nyari dananya, kamu jadi bendaharanya, kamu jadi sekretarisnya, itu namanya al-amalul jama'i. Kamu jadi PJ-nya. Ngapain? Ya, ngumpulin supaya ya Taifah ini dari tahun ke tahun bertambah. Ya. Bertambah orang-orang yang disebut tadi apa? Zahirina alal haq, ya, yang ingin tetap, ya, berada di jalan Allah, ya, betapapun sangat tidak kondusif zamannya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi, ya, harapan. Harapannya apa? Ya, kalau kamu terus-menerus zahirina 'alal haq, ya, nanti Allah Subhanahu wa taala akan merealisasikan apa yang kamu inginkan. Ya. Inginkan apa? Inginnya, ya, semua masyarakat kembali kepada Allah, ya, taat kepada Allah. Dan realisasi ini, ya, bentuknya bisa dua. Pertama, ya, kitanya yang dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi masih zahirina 'alal haq. Ya. Jadi siapa yang sampai dipanggil oleh Allah masih zahirina 'alal haq, maka itu contoh kemenangan. Ya. Jadi orang-orang dipanggil oleh Allah dalam kondisi apa? Wah, kepingin punya emas 1 kintal misalnya. Hidup terus berusaha seperti itu. Yang satu kepingin punya properti villa, yang satu, ya. Sementara orang beriman ini sampai akhir hayatnya cita-citanya agar Al-Quran ini betul-betul menjadi rujukan bagi masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya. Bukan hanya untuk buku bacaan saja, tapi jadi rujukan. Kalau keluarga saya meninggal, ya, kemudian banyak harta warisannya, gimana ini? Ya, solusinya, langsung ingatnya, dalam Al-Quran ada. Nah, itu salah satu zahirina 'alal haq, ya. Sementara masyarakat kita umumnya apa? Ya, kalau ada meninggal, udah pokoknya bagi rata aja, ya. Nah, ini satu hal yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
harta warisan ya, dibagi secara apa istilahnya, ada istilah kekeluargaan, dil-dilan, padahal Allah mengatakan wa may ya'sillaha wa rasulahu, ya. Siapa yang bermaksiat kepada Allah, maksudnya apa di sini? Enggak mau bagi warisan dengan cara Allah, ya. Wa ta'adda hududahu, dan mengabaikan aturan Allah itu, ya. Yudkhilhu naran khalidan fiha, masukkan neraka kekal di dalamnya bagi mereka azab yang muhin, yang menghinakan, ya. Karena itu dulu orang-orang soleh yang paham seperti ini, ya, begitu meninggal terburu-buru baginya, ya. Bukannya butuh uangnya, ya, buru-buru amat saya bagi-bagi. Kita maksudnya bukan butuh uangnya, tapi takut oleh ayat ini, ya. Kalau nggak segera dibagi, takut dirinya terjerumus makan uang yang bukan miliknya lagi, ya. Karena harta itu, ya, kalau sudah ditinggal oleh pemiliknya, ya, 1/8 milik istri, ya. Jadi khawatir hak, ya, istri mendiang itu kemakan, jadilah makan yang haram. Ini contoh zahirina alal haq dalam pembagian harta waris dan yang lain-lain, ya. Ataukah hatta ya'tiya amrullah itu dalam arti apa yang dicita-citakan terrealisasi semua, ya. Semakin banyak orang yang kembali kepada Al-Quran, ya. Alhamdulillah, ya, saya bersama para asatidz yang lain memulai, ya, dakwah Al-Quran ini di Al-Hikmah dari tahun 90, ya. Tahun 90 sampai sekarang ini, ya, merasakan adanya ya'tiya amrullah dalam, mungkin bisa disebut skala kecil, itu terasa. Artinya terasa ada perbedaan yang signifikan, ya. Kehidupan umat bersama Al-Quran ini jika dibanding tahun 90-an sampai 2003 ini, ya. Nah, hal-hal seperti ini harus menjadi suatu rasa optimis bahwa, ya, orang-orang yang zahirina alal haq itu pada hakikatnya ibarat sebuah perjalanan, selalu ada progresnya. Orang-orang yang bersabar dalam zahirina alal haq, sehingga dia bertahan dalam kebenaran, ya. Itu insya Allah ada progresnya. Kenapa? Karena, ya, orang-orang yang zahirina alal haq ini insya Allah akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para jamaah yang terus bersabar mengikuti kajian ini termasuk orang-orang yang zahirina alal haq, bertahan di dalam kebenaran betapapun banyak kerintangan, banyak keterbatasan, ya. Tapi insya Allah, Allah katakan, ya, hatta ya'ti amrullahi wa hum kadzalik, ya. Baik jamaah rahimakumullah, itulah hadis kita pada pagi hari ini, hadis rawahu Muslim, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum darus salam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun.
Selanjutnya kita membahas atau ayat 127 dari surat Al-An'am. Ya. Bagi mereka adalah ya surga ya, yang diistilahkan dengan Darussalam. Ya. Mereka ini yang mana ya? Ya kalau diurut mereka ini adalah orang-orang yang siap tunduk kepada hukum Allah dari yang kecil ya, dari yang sifatnya sehari-hari seperti masalah makan yang dibahas di ayat-ayat sebelumnya ya, sampai yang sifatnya besar ya, disebut besar karena menyangkut dengan kebijakan kehidupan masyarakat ya. Kalau ayat tentang makan, tentang siam itu kan bisa secara mandiri ya. Tapi ayat hukum itu harus ada payungnya ya. Maka siapa yang siap ya melaksanakan semua hukum-hukum itu, kemudian menghidupkan Al-Quran di dalam dirinya, kemudian tidak mau bergabung terhadap orang-orang yang disebut dengan akabirul mujrimin ya, tokoh-tokoh orang-orang yang durhaka kepada Allah ya. Jadi orang-orang durhaka itu ada akabirnya, ada tokoh-tokoh besarnya, apakah penyandang dana ataukah istilahnya think tanknya, ya, pemikirnya, ya. Fasilitas itu semua bisa menjadi daya rekrut masyarakat mendukung kepada kebatilan. Ya. Maka Allah ingatkan agar orang-orang beriman waspada terhadap orang-orang yang disebut dengan akabirul mujrimin ya. Kemudian menjadi orang-orang yang yashrah sadrahu lil Islam ya. Sebagaimana Nabi Musa selalu berdoa Rabbishrah li sadri ya. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri ya. Jadi Rabbishrah li sadri dalam pemahaman khusus menurut ayat-ayat itu adalah kelapangan dada di dalam melaksanakan syariat Islam ya. Atau kalau kembali kepada hadis tadi, kelapangan dada menjadi orang-orang yang zahirina alal haq ya. Enggak apa-apa karena taat kepada Allah dampaknya begini ya. Dampaknya begitu ya. Ditelan semua ya, itu berarti orang yang yashrah sadrahu lil Islam ya. Bukan menjadi orang yang yaj'al sadrahu dayiqan haraja ya. Orang yang sempit dadanya dalam melaksanakan Islam sehingga Islam disalahin melulu, ini gara-gara saya berjilbab jadi begini, gara-gara saya sering tilawah jadi begitu. Semua dicurigai dengan curiga yang negatif ya. Nah, orang-orang yang sabar seperti ini Allah katakan lahum darussalam ya. Bagi mereka ya, bagi mereka itu berarti apa? Jaminan garansi ya. Darussalam ya, surga yang merupakan negeri keamanan, kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Ya padahal kalau mau bisa kan lahumul jannatu ya, lahumul jannah ya, tapi secara bahasa tidak nyambung dengan sebelumnya ya. Jadi Allah menggunakan surga di sini dengan kata Darussalam ya, mengingatkan orang-orang beriman yang masuk di sini memang seakan-akan hidupnya di dunia tidak salam ya. Tidak salam dalam arti
ya harus bersabar dengan tantangan A, tantangan B, tantangan C, dan seterusnya. Ya. Ya. Orang-orang yang dekat dengan akabirul mujrimin, ya, hartanya sudah triliunan, ya. Ya, sementara ini orang-orang yang zahirin alal haq berubur 1 triliun, ya. Puluhan juta aja masih belum tentu. Tapi dia bersabar, ya. Bersabar, yang penting menjadi orang-orang yang zahirina alal haq, bertahan dalam kebenaran, ya. Jadi suasana kehidupan dunia, ya, bisa jadi bagi sebagian orang-orang beriman yang zahirin alal haq seperti dalam tanda kutip tidak assalam, ya. Tidak memberi kebahagiaan keduniaan, bahkan mungkin tidak memberi keamanan secara keduniaan, maka Allah berikan surga, ya, dengan istilah Darussalam, ya. Kalau kamu dulu di dunia rasa-rasanya nggak enak, rasa-rasanya sengsara, ya, ya, maka di akhirat nanti, ya, semuanya Allah akan ganti dengan assalam, ya. Bahwa Darussalam artinya surga itu juga disebut di surat apa? Surat Yunus. Wallahu yad'u ila darissalam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ya. Bahwa Allah selalu mengajak umat manusia, ya, menuju Darussalam. Ya. Surga yang menjanjikan kehidupan yang aman, tentram, ya, bahagia. Itu disebut assalam, ya. Sebagaimana orang beriman satu dengan yang lain mendoakan dengan assalam, assalamualaikum. Semoga kamu selamat, semoga kamu bahagia, ya, dan lain sebagainya, ya. Sehingga doa ini nggak bisa sembarangan untuk manusia, hanya untuk orang beriman, ya. Memberikan doa assalamualaikum kepada orang yang tidak beriman, pelanggaran, ya. Baik sebagai pemberi ataupun penjawab. Kalau orang kafir doain kita, ya, ya, assalamualaikum, maka, ya, kitanya nggak boleh jawab waalaikumsalam, ya. Jawabnya cuma waalaikum saja. Karena assalam itu hanya milik orang-orang beriman. Wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Orang-orang yang berusaha hidup bersama Al-Quran, maka Allah juga menjamin dirinya baik di dunia maupun di akhirat sebagai waliyuhum, ya. Apa ini maksud dengan waliyuhum? Maksud waliyuhum, ya, luas maknanya, ya. Allah lah pembimbing mereka, Allah lah penjamin kehidupan mereka, Allah lah pemimpin mereka. Jadi semua makna walayah namanya, ya, makna yang sifatnya loyalitas, ya. Ya, seperti orang tua kepada anak, ya. Ya, gimana tuh? Ibu sebagai orang tua kepada anak, ya, semua ada, ya. Ya, cinta, ya, memperhatikan, ya, siap ngeluarin biaya demi anaknya. Makanya orang tua disebut dengan wali murid, ya. Murid ada walinya aja, hidupnya udah terjamin, ya. Apalagi manusia yang punya wali Allah, ya. Maka usahakan jangan sampai Allah nggak mau jadi wali kita.
Kapan Allah mau jadi walinya manusia? Ya saat manusia menjalankan Al-Quran secara umum ataupun ayat-ayat yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Maka ayat-ayat seperti ini ada di Al-Baqarah. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ya. Ada di misalnya Al-A'raf, inna waliyyallahu alladzi nazzalal kitab. Ada di Fussilat, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya. Sehingga Nabi Yusuf dalam berdoanya ya, selalu mengatakan anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya Allah, engkaulah waliku, ya. Jadi kalau ingin tahu makna wali, sungguhnya ingat ibu-ibu atau bapak sebagai orang tua, bagaimana perhatiannya kepada anak sehingga disebut wali. Ya, wali murid. Wali murid pada anaknya aja begitu. Gimana Allah menjadi wali atas hamba-hambanya. Tentu jauh lebih hebat, lebih luas cakupan perhatiannya. Ya. Maka jangan sampai hidup ini tidak memiliki wali Allah. Ya. Karena siapa yang tidak menjadikan Allah sebagai walinya, tidak melakukan tahapan-tahapan Allah sebagai walinya, maka Allah katakan berarti walinya syaitan. Ya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Ya. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Bagaimana dengan istilah wali songo? Ya, saya tidak ingin bahas masalah songonya. Ya, maka yang dimaksud wali songo itu berarti orang-orang yang sudah berusaha menjadikan Allah sebagai wali. Ya. Dan hati-hati terjebak dalam songonya itu. Ya. Maksudnya terjebak gimana? Mengira bahwa yang bisa jadi wali Allah hanya yang songo. Padahal Yunus 62, semua orang beriman punya peluang menjadi wali. Ya. Ya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa yang berusaha beriman dengan baik, bertakwa dengan baik, insya Allah jadi diterima oleh Allah sebagai walinya. Ya. Manusia juga menjadikan Allah sebagai walinya. Ya. Adapun hasilnya ya kita kembalikan kepada Allah. Maksudnya kita itu di sisi Allah sebagai wali atau bukan, ya, itu nggak jadi urusan. Yang penting kita berusaha. Ya. Dan enggak salah, justru yang ngaku-ngaku jadi bukan wali. Ya. Saya ini wali Allah. Ya. Biar itu hanya Allah yang tahu. Ya. Ya. Sehingga hati-hati menyakiti orang beriman. Ya. Kenapa? Karena khawatir ternyata yang disakiti itu wali Allah. Kita nggak tahu. Ya. Sehingga apa yang kita lakukan menyakiti orang beriman ketika ternyata yang kita sakiti itu wali Allah, maka ya, Allah akan membela. Ya. Oleh karena itu bagi orang-orang yang aktif dalam kehidupan dakwah, ya, disuruh banyak melaksanakan ketaatan biar Allah menerimanya sebagai walinya. Terus ya karena dakwah itu berisiko, ya berisiko dibenci, berisiko ditangkap, dipenjarakan, sehingga yang melakukan kejahatan terhadap orang seperti ini, ya kalau nggak maka dosanya, ancamannya, laknatnya, ya itu akan lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah ungkapkan
Ya, seperti itu misalnya di surat Ali Imran ayat 21. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Hati-hati membunuh orang yang justru berada di dalam kehidupan dakwah. Ya. Begitu juga turunannya, membunuh, menyakiti, ya, membuli. Maka Allah katakan fabasyirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar gembira dengan azab yang pedih. Ya. Wa huwa waliyuhum, maka Allah menempatkan, memposisikan dirinya sebagai wali bagi orang-orang yang melaksanakan ayat di atas terhadap apa? Terhadap semua kegiatannya. Wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Ya. Sehingga aktivitas orang-orang yang terus berusaha menjadi wali, insya Allah selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maksudnya bimbingan Allah itu bagaimana? Wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Ya. Maksudnya insya Allah terlepas dari bimbingan syaitan. Ya. Walaupun bukan berarti syaitannya hilang. Maksudnya Allah akan segera luruskan kembali. Ya. Terjaga dari bimbingan hawa nafsu. Ya. Walaupun bukan berarti hawa nafsunya hilang. Hawa nafsu tetap menggodanya. Tapi insya Allah Allah akan meluruskan kembali. Ya. Bisa jadi dia salah, bisa jadi dia tergelincir. Insya Allah segera bertobat dan segera meluruskan perbuatannya. Ya. Maka bagi orang-orang yang masih belum tertarik menjadi hamba-hambanya yang melaksanakan ayat-ayatnya, seperti yang dijelaskan di ayat-ayat di atas, Allah ingatkan dengan salah satu sesi hari kiamat. Bahwa saat hari kiamat manusia akan mengalami apa yang disebut dengan yaumul hasyr. Ya. Yaumul hasyr, bahwa semua manusia dari Nabi Adam sampai akhir zaman akan dikumpulkan, ya, dalam satu tempat. Disebut dengan Ardul Mahsyar. Ya. Tanah tempat manusia dikumpulkan. Nah, ayat-ayatnya sangat banyak ya. Termasuk ayat ini, wa yauma yahsyuruhum jami'a, pada hari manusia akan dikumpulkan semuanya. Ya. Di Al-Furqan ada wa yauma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah. Manusia dikumpulkan bersama benda-benda yang dulu dituhankan, ya. Kalau di dunia ini ada orang yang menyembah sapi, ya nanti dikumpulin sama sapi. Ya. Ada yang menyembah Nyi Roro Kidul misalnya, ya. Walaupun itu sebetulnya cuma setan, ya. Kumpulkan ya bersama setan-setannya. Di surat Saba juga ada yang yahsyuruhum jami'a, ya. Dikumpulkan bersama malaikat, karena ada orang yang merasa menyembah malaikat, ya. Maka dalam hadis, ya, hari mahsyar itu disebut dengan hari yang panas, karena matahari
sangat dekat dengan manusia, sehingga manusia butuh payung. Dari mana payungnya? Dari amal-amal solehnya. Masalahnya amal solehnya apa yang bisa membuat orang dipayungi? Ibu harus hafal nih ya. Amal-amalnya ada 7. Ya. Kalau nggak bisa semuanya, minimal 1. Harus punya 1 amal yang akan melindungi kita saat di hari mahsyar yang sangat panas. Ya, kita panas 30 derajat aja udah takut ya. Terutama ibu-ibu ini ya. Ya udah pasti pakai payung, takut terbakar kulitnya. Ya, apalagi di pasar nanti panasnya lebih, ya. Mungkin bisa di atas 50 atau lebih ya. Jadi amal-amalnya apa? Pertama ya, amanah dalam melaksanakan jabatan. Imamun adilun. Ya. Jadi bagi yang berpeluang menjadi pejabat itu memang harus diambil, tapi dengan niat ya, menjadikan jabatan itu untuk menolong orang-orang beriman. Wah, itu akan menjadi amal yang istimewa di sisi Allah. Begitu juga sebaliknya ya. Ingin punya jabatan, tapi jabatannya hanya untuk menyengsarakan masyarakat. Wah, itu akan dibuat lebih sengsara lagi oleh Allah. Ya. Imamun adil. Ya, menjadi pejabat yang adil, yang amanah, itu menjadi amal soleh yang sangat berarti di sisi Allah. Ya. Tambah lagi. Mengisi masa muda dengan ketaatan. Syabun nasya'a fi ta'atillah. Ya. Ya. Tentu ini bagi anak-anak, ibu-ibu nih ya. Perlu bisa diarahkan karena itu akan menjadi amal yang sangat spesial di sisi Allah. Ya. Kenapa nanti 7 amal ini menjadi spesial di sisi Allah? Ya. Ya. Jadi contoh 2 ini aja ya. Jadi pejabat yang adil, jadi anak muda yang taat kepada Allah. Ya. Ini menjadi sangat spesial karena ya, ketika difahami lawan katanya, maka peluangnya sangat besar. Ya. Lawan katanya, misalnya jadi pejabat. Ya. Betapa mudahnya jadi pejabat itu untuk ya, berkhianat. Ya. Jadi pejabat nyusahin masyarakat, jadi pejabat menyedot uang masyarakat, semua dipajakin misalnya. Ya. Itu gampang banget. Masyarakat nggak bisa ngelawan. Ya. Paling demo dibiarin ya udah. Ya. Tapi ketika orang itu beriman, wah saya nggak mau begitu. Ya. Biarlah saya miskin, yang penting jabatan ini menyelamatkan saya di hari kiamat. Ya. Pemuda juga begitu. Ya. Pemuda itu kekuatannya kalau mau dibuat hura-hura, maksiat, itu alangkah gampangnya. Namanya anak muda. Ya. Nggak ada capek-capeknya istilahnya. Tapi ini anak muda karena ilmunya, karena bimbingannya, karena orang tuanya, enggak. Justru dari sejak muda saya akan sibuk dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Maka ketika dilakukan di masa muda, ya itu menjadi sangat spesial. Ya. Ya, gimana ibu-ibu yang sudah 40, 50 ini udah lewat ya masa mudanya. Sementara mungkin dulu saat muda ya
nggak ada bimbingan untuk nasyafi taatillah. Ya, insya Allah kita masih bahas 2 ya, masih 5 lagi, masih ada 5 amal lagi ya. Memang sudah tua, nggak mungkin punya amal yang kedua ini. Ya. Jadi amal yang ketiga apa? Ya, ya. Bersahabat dengan orang beriman yang lain yang betul-betul karena Allah. Ya. Apa istilah sekarang, bersolmet ya, bersolmet dengan fulana betul karena Allah ya. Ada orang istilahnya, wah si fulana bagi saya udah kayak saudara ya. Bahkan melebihi saudara ya. Tapi kalau itu betul-betul dilaksanakan sesuai dengan dilaksanakan betul-betul karena Allah ya, bukan karena mengharapkan hartanya, bukan karena ya ingin memanfaatkan tenaganya, ya, betul-betul karena Allah, insya Allah jadi amal saleh yang spesial. Ya. Jadi yang ketiga ini amal salehnya berukhuwah. Ya. Nah, ini untuk yang ketiga ini semua kita insya Allah punya peluang, ya tinggal mau apa tidak. Yang keempat, ya amal cinta masjid. Ini ibu-ibu nggak bisa ini, ya. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya selalu merindukan masjid. Ya. Istilah yang lain, masjid bagi dirinya bagaikan ikan dalam kolam. Ya. Sedangkan orang munafik, masjid bagi dirinya bagaikan burung dalam sangkar. Ya. Yang kelima apa, Bu? Ya, yang kelima orang yang ya infaknya tidak selalu terang-terangan, tapi ada yang rahasianya. Jadi infak itu masing-masing ada fadilahnya ya. Terang-terangan dalam arti diketahui ini yang berinfak si fulana itu ada fadilahnya. Ya. Sebagaimana Allah katakan di Al-Baqarah, in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Ya. Infak rahasia juga ada fadilahnya. Jadi harus dua-duanya. Gak bisa rahasia semua, gak bisa terang-terangan. Infak rahasia itu ya, salah satu manfaatnya adalah menyelamatkan manusia saat berada di hari mahsyar. Ya. Ya. Amal yang keenam apa? Ya. Ya. Menolak berzina, ya, walaupun ada kondisi yang sangat ya apa istilah, sangat ready ya, sangat ready, sangat safety ya. Ya semoga Allah menjaga kita semua ya. Ya, tapi seperti Nabi Yusuf pernah mengalami kondisi begitu ya. Tiba-tiba ada tawaran berzina yang sangat kondusif, tapi karena takutnya kepada Allah nolak. Itu menjadi amal yang luar biasa. Ya. Yang ketujuh, ya berzikir sendirian sampai menghasilkan tetesan air mata. Ya. Insya Allah nih kalau kita hayati benar-benar, misalnya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, ya. Insya Allah itu bisa meneteskan air mata bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah salah satu penjelasan tentang hari mahsyar ya. Dan masih luas lagi ya. 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 Hari mahsyar, penjelasan hari mahsyar versi hadis ya. Maka saat itu Allah akan memanggil jin, maksudnya setan ya. Ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. Wahai jin ya,
kamu itu telah berhasil merekrut manusia disesat. Ya. Istakthartum minal ins. Ya. Ini semoga informasi ini membuat kita nggak mau menjadi pengikut setan. Ya. Betapapun umumnya manusia sangat mudah direkrut sehingga disebut istakthartum. Istakthartum itu dari kata kathir. Ya. Kamu telah banyak merekrut umat manusia. Ya. Qala awliya'uhum minal ins. Sehingga kata tokoh-tokoh ya, dari manusia yang ikut menjadi perekrut kejahatan, kesesatan, mengatakan begini, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Ya. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din itu seakan dia ingin membela setan. Sebagaimana dulu dia memang berwali kepada setan, mendukung setan. Ya. Istilahnya, ya Allah, kami direkrut ya oleh setan, nggak apa-apa karena toh kami saling menikmati ya. Ya, apa istilahnya simbiosis ya. Ya. Jin juga dapat, setan dapat manfaat, kita juga dapat manfaat ya. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Ya. Jadi di kalangan ahlul maksiyah ya, itu ada istamta'a ba'duna bi ba'din. Ya. Maka ini harus menjadi ibrah bagi ahlul iman ya. Bagaimana juga istamta'a ba'duna bi ba'din di dalam kebaikan-kebaikan. Ya. Siapa yang bisa istamta'a ba'duna bi ba'din dalam kebaikan, insya Allah aman hidupnya. Ya. Ya ibaratnya Zoom ini ya. Zoom ini ya kalau bisa dihidupkan istamta'a ba'duna bi ba'din, insya Allah ya akan membuat kita sabar ya sebagai pemateri, menikmati penyampaian materinya, yang mendapat ilmu ya menikmati mendengarkan ilmunya ya. Mungkin ada yang menjadi penyandang dana, menikmati juga, nggak apa-apa, saya berinfak segini, saya juga senang kok. Ya, istilah anak muda itu worth it kok ya. Keluar segini saya dapat ilmu seperti ini. Ya. Kata panitianya yang menjadi PJ, ya penyedia linknya, nggak apa-apa saya repot sedikit ya, yang share dan seterusnya. Atau saya juga menikmati. Ya. Jadi seharusnya ahlul iman harus lebih istamta'a ba'duna bi ba'din. Ya. Sebagaimana ahlul batil, ahlul maksiyah itu istamta'a ba'duna bi ba'din. Ya. Ya. Sebutlah sebuah komplek kemaksiatan misalnya. Wah itu semuanya kan kecipratan istilahnya ya. Karena ada komplek kemaksiatan yang rumahnya disewa jadi dapat duit, yang jadi PJ-nya dapat duit, yang pelakunya dapat nikmat, ya, semuanya ya. Maka ke al-haq ya, ahli ketaatan kepada Allah seharusnya harus lebih memiliki istamta'a ba'duna bi ba'din ya. Katakan sebuah acara ya, sebuah acara, apakah itu namanya seminar, apakah itu namanya mukhayyam Al-Quran ya, maka usahakanlah terjadi istamta'a ba'duna bi ba'din ya. Panitianya senang ya, penyandang dananya senang ya, tempat pemilik tempat yang disewa senang ya, ya. Maka insya Allah
jangan dikira yang hidup nikmat itu yang dalam kemaksiatan saja, ya. Yang dalam kebaikan, kesolehan sesungguhnya juga bisa, ya, dalam kenikmatan, ya. Pada akhirnya, ya, hidup sengsara itu, hidup kemaksiatan itu sering dipahami selalu berkenikmatan, padahal hidup dalam ketaatan kepada Allah bisa juga dalam kenikmatan. Ya. Ini pentingnya menjadi, ya, istamta'a ba'duna bi ba'din di dalam kebaikan, dalam ketaatan. Wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana. Dan akhirnya apa? Kami yang saling menikmati antara kami, ya, sebagai objek, setan sebagai subjeknya, ya. Akhirnya karena kami saling menikmati, kami sampai menemui ajal kami. Ya. Istilahnya apa, ya, dalam tanda kutip ini, ya, istiqomah dalam kejahatan, istiqomah dalam kemaksiatan. Ibrahnya bagi kita yang dalam kemaksiatan, kebatilan, kejahatan, ya, ya, aja bisa istiqomah, ya, masa yang dalam ketaatan kepada Allah, ya, tidak bisa, ya, istiqomah dalam kebaikannya. Ya. Balaghna ajalana alladhi ajjalta lana. Ya. Ya, mungkin ibu-ibu kemarin menyimak, ya, pidato seorang wanita tua, ya, dalam rangka HUT, ya, ke-50, ya. Saya biasanya nggak tertarik kalau ibu ini ngomong, ya, emak ini ngomong, tapi kemarin saya kok jadi tertarik, ya, ingin ngomong, ya, ingin dengerin, ya, ya, ya. Nah, kalau ibu nggak penasaran bisa aja lihat di YouTube atau apa, masih ada, ya. Ya, saya tertarik bukan karena kontennya, tapi tertarik ketika apa yang disampaikan itu, ya, saya konversikan dalam tinjauan keislaman. Ya. Saya memahaminya begini, ya Allah, ini orang setua ini, ya, ya, begitu gigihnya, ya, memperjuangkan kebatilannya, ya. Jadi di usia apa, katakan partainya yang 50 itu jangan dikira tanpa gempuran-gempuran yang dahsyat, ya, yang dipimpin oleh si emak ini. Ya, ya, wanita seperti ini aja dalam kebatilan begitu sabarnya, ya. Ya. Ya, seharusnya orang-orang beriman yang dalam kebenaran nggak boleh kalah dengan ini. Ya. Ya. Ya, begitulah, ya. Karena terjadi istamta'a ba'duna bi ba'din, ya. Dan kalau melihat, ya, apa militansinya, ya, bisa-bisa termasuk ini, wa balaghna ajalana alladzi ajjalta lana. Kami akan bertahan dalam kebatilan ini sampai ajal menjemput kami, ya. Maka ahlul haq juga harus seperti itu, ya. Begitu walaknya kepada kebatilan, ya. Ketika memberi contoh wanita-wanita yang sukses, ya, yang disebut semua wanita yang tidak menjadi rujukan bagi kaum muslimin, ya. Contoh pertama, ada wanita itu sukses, contohnya siapa? Ken Dedes, ya. Tahu sendiri, Ken Dedes mah sama seperti ucapan Hudhud, inni wajadtum ra'atan tamlikuhum, ya, yang itu Ratu Balqis saat sebelum muslimah, ya, ya, banyak bisa dibanggakan, ya. Contohnya Ratu Elizabeth, contohnya, ya, ya, pokoknya hampir 99% contohnya kafirat semua, ya. Jadi ada ibrah
ya kegigihan, ada ibrah militansi, ya. Menarik menurut saya, ya, untuk jadi ibrah lawan katanya, ya. Katanya seharusnya muslim atau muslimah harus nggak boleh kalah sama, ya, wanita yang memang fikrahnya sudah, ya, sudah ya, tidak ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, ya. Dan orang-orang seperti ini, ya, nanti akan dijawab oleh Allah. Oh begitu, ya. Jadi kamu fine-fine aja, ya, direkrut oleh syaitan. Iya ya Allah, kami kan saling menikmati, ya. Ya, oleh karena itu kami bertahan, ya. Ini harus dipahami jamaah rahimakumullah, ya, bahwa sesuatu yang bisa dinikmati insya Allah akan menjadi faktor keistiqomahan manusia, ya. Sehingga penting orang beriman ini, ya, merealisasikan faktor-faktor yang bisa saling dinikmati, ya. Sebagaimana kebatilan ketika ada istamta'a, ya, maka targetnya sampai akhir hayat. Begitu saja, kalau saja bersama Al-Quran ini ada faktor istamta'a, insya Allah kita siap sampai ajal menjemput, kita masih sibuk dengan Al-Quran. Ya. Ada namanya dakwah dengan target islahul ummah, mensolehkan umat, ya, mensolehkan sistem pemerintahan, islahul hukumah. Ini juga kalau bisa diupayakan, bisa saling menikmati, ya. Oleh karena itu orang-orang seperti ini, ya, harus betul-betul serius dalam berdoa, wa adim mudah, ya. Ya Allah, jadikan kami ini saling mencintai satu dengan yang lain, ya. Karena kalau sesama, ya, istilahnya kalau perusahaan sesama karyawan itu baik hubungannya, maka suasana kerja itu akan nikmat. Suasana kerja nikmat itulah yang akan mengantarkan manusia sampai wa balaghna ajalana alladzi ajjalta. Ya. Oleh karena itu tema ukhuwah dalam dakwah itu menjadi tema yang khusus, ya. Tema yang mendapat perhatian yang khusus. Nggak bisa kalau mau, ya. Kalau nggak mau ya udah nggak bisa, harus ada itu, ya. Ya, istilahnya ada poin-poin namanya al-fahmu, ada poin al-ikhlasu, ada poin al-amal. Terakhir itu namanya poin, atau menjelang terakhir itu ada poin namanya al-ukhuwah, ya. Itu tujuannya harus difahami dalam rangka istamta' ba'duna bi ba'din. Bagaimana orang-orang beriman, orang-orang soleh, orang-orang aktivis dakwah itu satu dengan yang lain saling menikmati, ya. Saat itulah insya Allah, ya, orang bisa bertahan sampai wa balaghna ajalana alladzi ajjalta lana. Ya. Maka orang-orang yang istamta'a ba'duna bi ba'din dalam kejahatan, kemaksiatan dijawab oleh Allah an-naru mathwaakum. Ya. Kalau begitu tempatmu di neraka, kekal selamanya. Illa masya Allah. Kecuali jika Allah berkehendak yang lain, ya. Ternyata, ya, Allah ternyata pelakunya muslim tapi fasik misalnya, ya, mungkin Allah bisa ampuni sehingga, ya, sementara di nerakanya. Inna rabbaka hakimun alim, sungguhnya Allah Rabbmu itu maha bijaksana dan maha mengetahui, ya. Hakim karena bijaksana, maka sudah seharusnya orang beriman kembali kepada Allah. Alim, seharusnya manusia kembali kepada Al-Quran karena penjelasan Al-Quran sesuai dengan kematahuan Allah terhadap kehidupan ini, ya. Baik jamaah rahimakumullah, mohon maaf sampai di sini kaji kita, mohon maaf belum bisa
Masih kesempatan tanya jawab. Saya akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.